Ya, shalom. Salam. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan ya. Pujian kita mengingatkan kita akan anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mensyukuri hal itu. Kita boleh terus diberi kesempatan ya menikmati kehidupan ini, menikmati anugerah Tuhan. Pembacaan kita dari Yeremia pasal 47. Yeremia pasal 47 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca secara bersama-sama. Bapak Ibu di tempat masing-masing bisa membuka Alkitabnya. Yeremia pasal 47 mengenai orang Filistin. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertik rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak. Berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berita kepada orang Filistin yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, orang Filistin dalam pembacaan ini juga akan mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran, ya tentu karena dosa-dosa mereka. Ya, sama seperti Yehuda, ya, dan juga Israel. Nah, demikian juga orang Filistin akan mengalami kehancuran, bahkan digambarkan seperti banjir itu ya, air yang meluap ya. Beginilah firman Tuhan, lihat air yang meluas mengamuk dari utara berbicara bangsa Babel ya. Pasukan yang akan menyerang, menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya, manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Ini menggambarkan akan ada penyerangan yang luar biasa ya. Ada serangan bagi Filistin dan mereka akan mengalami kehancuran, semua akan dihabisi ya. Nah, di ayat 6 dan 7 ini satu teriakan orang-orang Filistin ya, bahwa mereka minta supaya pedang itu berhenti, tetapi tidak bisa karena Tuhan sudah tetapkan. Mereka berkata begini, ah pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon
dan ke tepi pantai laut. Kesanalah ia menyuruhnya. Nah, renungan kita pada pagi hari ini berbicara bahwa apa yang telah Tuhan tetapkan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Ya, tidak bisa digagalkan oleh kekuatan apapun dan tidak bisa digagalkan oleh permohonan yang bagaimanapun. Ya, sebab keputusan Allah itu adalah mutlak. Allah tidak pernah salah mengambil keputusan. Allah tidak pernah salah mengambil tindakan. Mungkin orang berkata, itu kan kejahatan, itu penderitaan, itu kematian. Kenapa tidak berhenti pedang itu? Bukankah orang-orang sudah berteriak? Bukankah orang-orang sudah mengakui Tuhan? Tetapi Allah kita tahu sejauh mana pengakuan mereka. Allah tahu sejauh mana kejahatan mereka. Dan sebelum orang-orang yang jahat itu ya diberi keputusan oleh Tuhan untuk dihabisi atau untuk dimusnahkan atau untuk dihukum, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ya, Tuhan tidak serta-merta mau membinasakan orang-orang jahat itu. Kalau kita belajar firman Tuhan berkata Allah tidak menghendaki kematian orang fasik dalam kefasikannya. Nah, mengapa Tuhan menghukum Filistin? Jelas karena dosa. Karena dosa bangsa itu, kesalahan bangsa itu, ya. Dan mereka jelas tidak menyembah Allah, tetapi ya ada kesempatan sesungguhnya bagi mereka untuk datang kepada Allah ketika mereka melihat bagaimana Allah ya memberkati umat Israel. Ya, karena mereka melihat hal ini menunjukkan kepada kita kalau ada orang-orang yang berdosa saat ini, orang-orang yang melakukan kejahatan saat ini, sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat karena mereka melihat ada kehidupan orang-orang percaya di mana Tuhan memberkati orang percaya, di mana Tuhan menolong orang percaya, di mana Tuhan ya memanggil orang-orang untuk percaya kepada Dia. Jadi sebenarnya orang-orang yang jahat itu punya kesempatan, punya peluang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka ya tidak menghiraukan hal itu, mereka tetap saja pada kejahatannya, mereka tidak mau datang kepada Tuhan, maka keputusan Tuhan adalah mutlak. Harus dihukum, harus dilenyapkan. Nah, bangsa Filistin dikatakan ya akan dibinasakan. Ayat 4 berkata begini, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Tuhan akan membinasakan orang Filistin. Jadi mau dihentikan bagaimana? Tidak bisa. Ya, mau memohon bagaimana? Tidak bisa karena keputusan sudah mutlak. Keputusan sudah diambil Tuhan di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kebijaksanaan Tuhan, kedaulatannya, apa yang sudah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat lagi. Ya, hal ini menolong kita untuk mengerti, mengenal siapa Allah kita. Nah, kalau kita melihat penderitaan orang Filistin ini sungguh luar biasa ya, bahkan para ayah dikatakan tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak sebab tangan mereka sudah lemas ya, jadi tidak bisa buat apa-apa. Jadi menggambarkan satu kesedihan yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi jangan kita katakan Allah kejam ya. Kalau kita lihat sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa lagi melihat anaknya menderita, anaknya susah, anaknya dihukum ya, anaknya dibantai kira-kira begitu. Terus sang bapak ayah itu nggak bisa buat apa-apa. Ya bukan berarti kok Tuhan buat seperti itu kok sedih banget, enggak. Itu adalah hal yang setimpal. Jadi Tuhan ketika memberikan hukuman ya setimpal ya dari perbuatannya, perbuatan manusia itu. Saudara, ini menolong kita ya Bapak Ibu untuk terus bersandar kepada Tuhan, ya terus berserah kepada Tuhan, dan apa yang telah Tuhan tetapkan tidak bisa diganggu gugat.
Ya, tidak bisa kita ya membela diri, tidak bisa kita membenarkan diri kita. Jadi hal yang terpenting bagi kita adalah ya sebelum ya terlambat ya. Kalau berbicara hal ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat ini ya sebelum terlambat, segeralah ya umat manusia yang sedang melakukan kejahatan bertobat. Berita-berita mengingatkan tentang pertobatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa alam ya seharusnya atau sesungguhnya dapat menolong manusia itu untuk mengerti akan adanya Allah, ya menyadarkan supaya manusia itu bertobat ya dan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kita terlebih dahulu meresponi panggilan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Amin. Sudah bertobat kok. Ya harus kita sudah bertobat. Oh ya, jangan tobat, ada yang bilang apa? Tobat kambuh gitu ya. Tomat. Jangan tobat. Tobat kambuh ya. Kumat, tobat kumat. Karena ada kadang-kadang begitu ya. Ketika ada sakit penyakit kita alami, kita tobat. Ampun Tuhan. Nah, setelah sembuh, lakukan lagi ya hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi jangan Kristen tomat ya. Tobat kumat ya. Jadi kita tobat beneran, jangan kumat-kumat lagi ya. Jadi kalau kita ada sahabat teman yang suka kumat, kita harus katakan, bro, sis, jangan kumat-kumat lagi ya. Jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan Gekri, tidak ada yang kumat-kumat lagi ya. Haleluya. Ya, semua tidak ada yang kumat. Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari diingatkan akan kuasa Allah yang dahsyat. Ketika Allah sudah memberikan satu keputusan, ya sekalipun keputusan itu kita lihat secara manusia mengerikan sekali, nggak bisa kita hentikan. Ya, jadi pedang itu tidak akan bisa masuk ke sarungnya sebelum pedang itu menyelesaikan tugasnya. Karena tugasnya adalah Tuhan perintahkan untuk membunuh ya orang-orang yang jahat, yang tidak mau bertobat, orang-orang yang berdosa. Kita yang sudah diselamatkan bersyukur dan tetap kita mempertahankan iman kita. Jangan pernah kita sangkali iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Setelah itu nanti kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa.